Diponegoro pertama kali berdiri dengan nama Universitas Semarang, namun kemudian berganti nama menjadi Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro memiliki 13 fakultas termasuk sekolah vokasi dan pasca sarjana. Kemudian fakultas teknik sendiri memiliki 12 departemen. Tiap tahunnya Universitas Diponegoro menyelenggarakan KKN atau kuliah kerja nyata sebagai bagian dari pengalaman mahasiswa untuk turun ke lapangan langsung menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat serta sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian. Namun, KKN di tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana KKN ini dilaksanakan di kala virus COVID-19 sedang mewabah, sehingga mahasiswa Undip harus melaksanakan KKN mandiri di daerah tempat tinggal masing-masing. Saya sendiri yang berdomisili di Muncar, Susukan Kabupaten Semarang, melaksanakan KKN saya di sana sebagai bagian dari warga Desa Muncar. Tema KKN Undip pada tahun ini yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, di mana mahasiswa diwajibkan untuk membuat 2 program kerja, yaitu sesuai dengan penekunan ilmu di jurusan mahasiswa tersebut. Dalam hal ini, saya melaksanakan program kerja sesuai dengan jurusan saya, yaitu Teknik Lingkungan. Universitas Diponegoro atau Undip Semarang menerjunkan 3.852 mahasiswa KKN Tim 2 tahun 2019-2020 di 30 provinsi yang ada di Indonesia. Mahasiswa akan melaksanakan KKN selama 42 hari terhitung sejak 5 Juli 2020 hingga 15 Agustus 2020. Upacara pemberangkatan tim KKN dilakukan secara virtual oleh Rektor Undip yaitu Profesor Dr. Yos Johan Utama, SHM, pada Kamis 16 Juli 2020. Pembukaan juga diikuti oleh seluruh dosen pembimbing dan perwakilan kelompok mahasiswa KKN. Mahasiswa KKN Tim 2 ini disebar di seluruh daerah dari Aceh hingga Papua Barat. Antara lain wilayah bagian barat yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Untuk daerah Jawa, ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Dan untuk Kalimantan, terdapat Kalimantan Barat, Selatan, Timur, dan Kalimantan Tengah. Di Indonesia bagian timur, terdapat Bali, NTB, NTT, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Utara. Dalam pelaksanaan KKN Tim 2 Undip 2020, saya melaksanakannya di Kecamatan Susukan, tepatnya di Desa Muncar. Sebagai gambaran kondisi wilayah, Desa Muncar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Desa Muncar mempunyai luas 241 hektar dengan ketinggian desa sekitar 70 meter di atas permukaan laut, sehingga termasuk dataran tinggi dengan bentang wilayah yang berbukit serta curah hujan yang cukup tinggi. Jarak pemerintahan desa menuju ibu kota kabupaten adalah 48 km. Sedangkan jarak pusat pemerintahan desa menuju ibu kota kecamatan adalah 13,5 km. Adapun batas-batas administrasi Desa Muncar adalah sebagai berikut. Sebelah utara yaitu Desa Bonomerto, sebelah selatan Desa Gentan, sebelah timur Desa Bantengan, dan sebelah barat Desa Ngasinan. Wilayah administrasi Desa Muncar terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Dukusari, Dusun Muncar, Dusun Jaten, Dusun Ledok, Dusun Parean, dan Dusun Kelarangan. Dengan total terdapat 11 RW. Mengenai kondisi demografi,
Jumlah penduduk Desa Muncar seluruhnya yaitu 2.526 jiwa, yang terdiri dari perempuan yaitu 1.261 jiwa dan laki-laki 1.256 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 845 keluarga. Kegiatan KKN saya didasari oleh beberapa masalah yang timbul di Desa Muncar itu sendiri, yaitu tidak terdapatnya sistem manajemen persampahan sehingga timbul masalah-masalah lainnya, yaitu pembuangan sampah di lahan kosong dan masih adanya perilaku pembakaran sampah. Maka dari itu, saya melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan penanganan sampah di Desa Muncar, yaitu pembuatan sistem manajemen persampahan. Salah satunya yaitu pembuatan tempat sampah dari bambu serta pembuatan modul sistem manajemen persampahan. Penyelenggaraan bank sampah, pembuatan pupuk kompos, serta edukasi bahaya dari pembakaran sampah dan edukasi pemilahan sampah juga dapat menjadi media untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang sembarangan dan meningkatkan pemahaman warga bahwa sampah merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna dari sebelumnya. Sebagai contoh, yaitu pembuatan ekobrik. Ekobrik adalah botol plastik yang dikemas dengan plastik bekas hingga memenuhi kepadatan tertentu. Ekobrik berfungsi sebagai blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Ekobrik juga dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai barang, termasuk furnitur, dinding taman, dan struktur lainnya. Di Desa Muncar memiliki desa wisata yang bernama Ngidam Muncar. Ngidam Muncar merupakan potensi alam yang dimiliki oleh Desa Muncar. Ngidam Muncar memiliki beberapa potensi untuk menunjang kegiatan desa wisata, yaitu terdapat spot foto, kali serang, gazebo, larangan selosari area, serta pemandangan alam indah lainnya. Tak hanya objek wisata alam, namun Ngidam Muncar juga fokus mengedepankan kebudayaan yang ada di sana, seperti reog, gamelan, dan juga karawitan. Ngidam Muncar juga sedang mengembangkan desa wisatanya dengan beberapa paket wisata, seperti water tubing, kolam renang, pemancingan, wahana edukasi, dan shelter kuliner. Desa Muncar juga memiliki potensi yang berasal dari sumber daya manusia yang di dalamnya, seperti pengrajin dan UMKM, antara lain pengrajin kayu, UMKM keripik singkong, dan minyak kelapa sawit. Menurut saya pribadi, sebagai warga Desa Muncar, apabila potensi desa wisata tersebut dikombinasikan dengan planning desa wisata yang matang, maka saya percaya bahwa Desa Muncar dapat menjadi desa wisata yang menarik. Harapannya, dari kegiatan program kerja yang sudah dilaksanakan, dapat menjadikan Desa Muncar menjadi desa percontohan dalam hal pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat menjadi lebih pintar dalam melakukan pemilahan serta pemanfaatan sampah yang dihasilkan. Selain itu juga, dengan adanya manajemen yang baik dapat mendukung semua kegiatan yang ada di Desa Wisata Ngidam Muncar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin Bagas, Kepala Desa Muncar. Terkait KKN dari Universitas Diponegoro, Mbak Nanda, kami sangat berkesan, berterima kasih. Banyak hal telah membantu kami. Walaupun sendirian di sini, itu saya sangat mengapresiasi semangatnya, responsif. Jadi ketika ada tugas-tugas atau permintaan dari kami pemerintah desa, beliau sangat proaktif, dan kami juga mengucapkan terima kasih, mengapresiasi terkait proker-prokernya, dan semuanya mengenang sesuai apa yang menjadi visi misi kami, terutama kepala desa, ekobrik, dan itu memang menjadi program kami juga, karena
dari Ecokeep itu menghasilkan karya sehingga menjadi spot selfie di wisata Ngidam Mencar, namanya di Desa Mencar. Dan kemudian terkait edukasi tentang sampah itu adalah terobosan kami juga, yang mengingat memang di tempat kami itu di semi desa pedesaan juga sudah cenderung agak kota, dan ke depan masalah sampah ini tentunya akan menjadi permasalahan, tetapi dengan kehadirannya Mbak Nanda ini menjadi edukasi gitu, untuk masyarakat kami terkait membuang sampah gitu. Kemudian pesannya kepada Mbak Nanda utamanya inilah teruslah berkarya, intinya itu teruslah berkarya, dan sukses yang paling sukses adalah khairunas anfa'uhum linas, jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Kemudian pesan atau harapan kami kepada Universitas Diponegoro, kami berharap ke depan ada kerjasama yang lebih intens lagi ya. Jadi kami punya visi misi untuk mewujudkan Desa Mencar ini menjadi desa yang lebih maju. Utamanya banyak sekali potensi di sini, ada sumber daya alam, desa wisata yang sudah kita garap kurang lebih 1 tahun ini dipotong pandemi ini. Jadi kami sangat berharap nanti ke depan bersama Undip bisa mewujudkan visi misi kami. Dan harapan kami nanti Desa Mencar itu maju bersama Universitas Diponegoro. Jadi harapan kami ke depan dari Undip utamanya bisa mengirimkan mahasiswa terbaiknya di LPPMD untuk membantu kami atau mendampingi kami selama masa kerja kami yang sudah berjalan 1 tahun, berarti kurang 5 tahun lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat berharap ke depan dari Undip bisa mengirimkan mahasiswanya untuk mendampingi kami di dalam mengabdi dan mewujudkan Desa Mencar menjadi desa yang lebih maju lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Desa Mencar akan menyampaikan hasil KKN mandiri dari Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro. Mbak Nanda, selama ini kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Kemudian untuk agenda yang sudah disampaikan dari KKN, yaitu yang pertama adalah bank sampah. Bank sampah ini setiap warga diwajibkan diberi motivasi untuk mengumpulkan sampah dan dikumpulkan di Mbak Nanda selaku peserta KKN. Kemudian di desa kami ada 6 dusun ini sudah berjalan semua, masing-masing warga sudah mengumpulkan sampah, dan antusias warga ini sangat positif. Tentunya ini membawa dampak positif bagi warga, karena tadi yang semula sampah ini tidak berguna, kemudian sampah ini bisa menjadi menjual, mempunyai nilai, dan akhirnya kembali lagi kepada warga.